Di lapangan kota. Masih di lapangan kota, Syafi'i dan Mike masih sibuk mencari Syafril yang tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Sedari tadi Syafi'i menghubungi, tapi tak diangkat-angkat. Di chat pun tak dibalas. Syafi'i benar-benar pusing dan panik. Ih, apa nggak lebih baik kamu tanya sama teman-temannya? Siapa tahu dia lagi sama teman-temannya. Sayang sekali, aku nggak punya nomor teman-temannya. Ah, sebentar, aku telepon Tini. Mungkin dia ada di sana. Memanggil Tini. Ya, gimana? Tini, Syafril ada di sana. Ada, baru aja nyampe. Ini lagi mau sarapan. Katanya datang-datang dia kangen masakanku. Katanya habis olahraga sama kamu, tapi kamu lagi sibuk sama guru olahraganya. Jadi Syafril kesini sendiri. Ah, syukurlah kalau gitu. Kalau boleh, aku juga ikutan sarapan di sana. Ya tentu saja boleh. Kayak apa aja, ya udah tak lanjut masak ya. Cepetan kesini. Oke. Gimana Syafril ternyata ada di rumahnya sendiri. Kita sarapan bubur ayam yuk. Tapi bukankah kamu tadi bilang mau sarapan di rumah Tini? Oh, itu lain cerita. Sekarang makan, nanti makan lagi. Apalagi aku sudah lapar setelah balapan sama kamu. Dan aku bukan tipe cowok yang ingkar janji. Aku sudah janji traktir kamu bubur ayam. Sweet. Rasanya status tak penting bagiku. Asal aku bisa selalu merasakan perhatianmu seperti ini saja, aku sudah happy. Tapi aku tetap berharap semoga hubungan kita bisa naik level dan aku benar-benar bisa memiliki kamu seutuhnya. Yuk. Di rumah Syafril. Syafril sendiri saat ini sedang di dapur menunggu Tini memasak oseng-oseng pepaya muda. Pak Tono sendiri sedang keluar rumah ada perlu. Aromanya enak banget Bu. Syafril kangen oseng pepaya muda sama teri. Nah, ini sudah selesai. Tinggal telur dadarnya sama tempe. Iya Bu. Syafril tak memberitahu alasan kepulangannya kali ini pada Tini. Selain karena kesal cemburu pada Vi'i-nya, tapi memang Syafril juga sedang rindu masakan ibunya. Bu Tini, beli minyak. Oh iya bentar. Biar Syafril Bu, ibu masak aja. Oh iya Syaf. Syafril pun menuju ke toko dan melayani pembeli. Dan ketika sedang melayani pembeli, Syafril melihat mobil Vi'i-nya datang. Seketika Syafril terkejut. Antara masih kesal, namun takut jika Vi'i-nya marah. Vi'i-nya pun keluar dari mobil, lalu berjalan menghampiri Syafril. Syaf, kamu bikin khawatir saja. Syukurlah kamu pulang ke sini ternyata. Kenapa kamu tiba-tiba ngilang gitu aja? Syaf, makanannya udah siap nak. Loh, Vi'i, kapan datang? Baru saja Tin. Tono mana? Oh, dia pergi keluar ada acara. Ayo masuk, aku udah selesai masak loh. Wah, kebetulan. Aku masih lapar. Padahal tadi sarapan bubur ayam. Dasar, ayo sarapan. Iya. Set. Syafi'i merangkul pundak Syafril dan berjalan bersama masuk ke dalam. Entah mengapa, Vi'i merasa ada yang berbeda pada anak angkatnya itu. Syafi'i hendak menanyakan nanti saja ketika sampai di rumahnya sendiri. Ayo Syaf, silakan. Maaf ya, masaknya ini aja. Si Syafril yang mau oseng pepaya muda. Menurutku ini saja sangat istimewa. Sarapan bersama orang-orang teristimewa. Sahabat dan juga anakku. Ucap Vi'i sembari mengelus kepala Syafril seperti biasanya. Ayo silakan. Tin. Ya, kenapa? Apa tidak enak? Tin, saranku mending kamu buka usaha warung nasi. Masakan kamu gak kalah enaknya sama di warteg-warteg. Oh, makasih loh. Nanti gak ada yang jaga toko kalau aku jualan nasi. Kan gantian sama Tono. Oh iya. Syaf, kok diem aja nak? Tadi katanya pengen masakan ibu. Bu, Syafril sedang menikmati masakan ibu. Ayo habisin.
Ngomong-ngomong, gimana Syafril di sekolah, Ih? Baik, dia semakin rajin, ucap Vi melirik Syafril. Oh, syukurlah. Syaf, ingat kata ibu ya, jangan ngerepotin Om Vi. Iya bu, jawab Syafril kini gantian melirik Syafi'i. Dan Syafi'i tetap makan dengan tampan dan elegan. Bu Tini, beli gula. Oh iya, bentar ya, ibu tak ngeladenin pembeli. Kalian sarapan dah. Vi mengangguk. Keduanya tiba-tiba canggung dan tak seperti biasanya. Dan Vi tiba-tiba menoleh ke Syafril. Lalu tiba-tiba, set, Syafi'i menarik rahang Syafril, lalu mengusapkan jempolnya di bibir bawah Syafril, yang membuat Syafril bengong. Ada cabai nyangkut. Oh, iya Om. Syaf, iya. Kamu terlihat berbeda sekali hari ini. Ada apa? Gak apa-apa Om. Bohong. Om tahu dan Om mengenal seperti apa anak angkat Om. Dan Om mau nanya sesuatu sama kamu. Tapi nanti saja di rumah. Sama, Syafril juga mau tanya sesuatu sama Om. Kalau begitu, cepat habiskan makananmu. Setelah ini kita pulang. Iya Om. Keduanya pun menghabiskan makanannya. Dan tak lama kemudian keduanya selesai. Om, Syafril cuci piring dulu sebentar ya. Ya sudah, Om tunggu di luar, di toko. Iya Om. Syafi'i pun menghampiri Tini di toko yang sedang melayani pembeli yang cukup ramai. Kok cepet sarapannya? Meski cepet, tapi laukmu ludes. Alhamdulillah. Syafril mana? Masih cuci piring. Mbak Tini. Siapa? Kok ganteng banget? Bisik salah satu ibu-ibu. Itu omnya Syafril. Walah, ganteng banget. Tini tersenyum. Bu, beli mie kuah 5, mie goreng 5. Oh, iya sebentar. Aduh, kardus mie kuahnya di atas. Bapak ketinggian naruhnya. Sini, biar aku ambilin. Iya, makasih. Nih, sini, biar aku bantu bungkusin. Gak usah, Gak apa-apa. Syafi'i pun membantu Tini melayani pembeli. Semua ibu-ibu terpesona oleh ketampanan Vi. Dan tak lama kemudian beres. Om, Syafril udah selesai. Oh, sebentar. Om mau belanja buat Simbok di dapur. Syafi'i mengambil beberapa bahan makanan di toko Tini. Seperti minyak, gula, mie instan, telur, dan beberapa minuman ringan yang ada di dalam kulkas. Vi memborong semua. Biasanya Syafi'i berbelanja kebutuhan dapurnya di supermarket. Tapi ia baru sadar, untuk apa ke supermarket? Lebih baik belanja di Tini, supaya bisa membantu Tini dan Tono. Banyak sekali. Bagus kan? Biar dagangan kamu cepat habis. Satu lagi. Ini, kerupuknya baru datang ya? Iya, baru tadi. Kamu mau? Kamu kan suka kerupuk? Aku mau. Apa bisa aku bawa sekalian kalengnya? Bentar, tak ambilin kalengku aja, ucap Tini berlari masuk ke rumah. Syaf? Iya Om. Kamu ada acara hari ini sama teman-teman kamu? Gak tahu Om, belum ada kabar. Syafril lagi males kemana-mana. Ini kalengnya. Bentar tak masukin, biar gak melempem. Tini pun memindahkan kerupuk di kaleng kedua, lalu membungkus belanjaan Vi. Berapa Tin? Semuanya? Bentar, mie instan goreng 1 dus, minyak goreng, gula, beras, minuman, kerupuk, semuanya 560. Nih, kembaliannya udah buat beli mie tek-teknya Tono saja. Makasih banyak loh ya. Sama-sama. Ya udah, aku sama Syafril balik dulu ya. Iya. Syaf, bantu Om masukin ke mobil. Iya Om. Bu, Syafril balik ya. Iya, kalau kangen masakan ibu telepon dulu, biar ibu bisa nyiapin kamu mau makan apa. Iya Bu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, hati-hati. Di mobil, Syafi'i heran mengapa Syafril masih saja murung. Syaf, katakan ada apa? Dan kenapa kamu tiba-tiba hilang tadi di taman kota? Syafril, kangen ibu aja om. Bohong. Om tahu ada alasan lain. Kalau hanya sekedar kangen, kamu bisa pulang ke rumahmu sama om. Tapi kali ini kamu diam-diam ninggalin om. Kayak tadi itu, gak sopan. Om gak suka. Kamu udah bikin om panik dan khawatir. Iya om, maaf. Maaf saja belum cukup. Om belum puas sebelum kamu jujur. Kenapa kamu tiba-tiba hilang? Oke, Syafril akan jujur. Tapi om juga harus jujur pada Syafril. Apa itu? Apa om gay? Dan om menyukai Pak Mike? Mobil Syafi'i tiba-tiba mengerem mendadak, lalu melipir di pinggir jalan. Syaf, kenapa kamu berpikiran seperti itu? Om, kenapa om selama ini bohong sama Syafril? Kenapa om gak jujur siapa om sebenarnya? Pantas saja om mau nerima Syafril, karena om sama seperti Syafril. Karena kalau om sama seperti bapak, om pasti tidak akan sudi menerima Syafril jadi anak angkat om. Syaf, om bukan bermaksud begitu. Om, aku tahu om, aku ngerti kok maksud om. Dan aku sangat berterima kasih banyak karena om sudah berniat baik untuk Syafril. Syafril tahu tujuan om menyembunyikan jati diri om pada Syafril dan juga pada orang lain. Karena image om yang seorang dokter kan? Oke, fine. Kalau itu alasannya aku ngerti. Tapi kalau om sengaja nyembunyiin pada Syafril, buat apa? Kita sama. Apa dengan om menyembunyikan jati diri om pura-pura lurus pada Syafril, itu bisa membuat Syafril berhenti jadi homo? Enggak om, Syafril akan tetap jadi diri Syafril sendiri. Apa adanya. Syaf, maafin om. Om punya alasan tersendiri. Kenapa om selama ini menyembunyikannya dari kamu? Apa itu om? Sudahlah, lupakan. Yang penting sekarang, kamu sudah tahu siapa om. Dan om harap ini menjadi rahasia kita berdua. Dan jangan sampai ibu dan bapak kamu tahu. Mengerti? Mengerti om. Lalu, apa benar om suka Pak Mike? Ya, sebatas have fun. Kita tidak pacaran. Tapi om akuin, dia orangnya asik. Kenapa om tidak pacaran saja? Entahlah, om belum ingin berpacaran setelah kematian Max. Kamu ingat foto bule di kamar om? Jadi bule yang meninggal itu cowok om? Iya, jujur om belum ingin berkomitmen setelah dengan Max. Om hanya ingin menyalurkan hasrat om sebagai laki-laki saja. Dan kebetulan Mike adalah orang yang tepat. Itu saja, kita hanya berteman, teman tapi menguntungkan. Kalau hanya sekedar menyalurkan hasrat om, kenapa gak sama Syafril aja om? Syaf, kenapa kamu ngomong gitu nak? Inilah yang om takutin selama ini. Jika sampai kamu tahu siapa om. Jujur, kamu ingat gak saat pertemuan kita pertama kali setelah sekian lamanya tak bertemu? Di lampu merah, boncengan sama Joe. Kamu ganjen, ngedipin om. Ingat om, inget banget. Dan aku gak nyangka, om kenotis juga. Tawa Syafril akhirnya muncul. Itu konyol, tapi om suka. Ada brondong yang iseng kurang kerjaan ngedipin om. Dan itu baru pertama kali dalam hidup om. Kamu tahu rasa di hati om saat itu? Gak tahu. Kenapa om? Om membatin dalam hati. Cakep juga nih brondong. Udah, gitu aja. Om bukan orang yang ganjen. Dan begitu om ke rumah bapakmu dan bertemu kamu, om shock. Bisa-bisanya bayi yang dulu om timang-timang, om cebokin, sekarang udah gede dan ngedipin omnya sendiri. Syafril jadi malu. Dan kamu tahu apa kata hati om saat om bertemu kamu di rumah bapakmu? Apa itu om? Jadi ini Syafril. Syaf, andai saja kamu bukan anak Tono,
Pasti Om udah jadiin kamu berondong Om. Oh ya? Jadi Om sempat naksir Syafril? Ya, hanya sekedar naksir. Tapi kenyataannya, setelah tahu berondong tampan yang ngedipin Om itu adalah anak sahabat Om sendiri dan bayi yang dulu Om gendong-gendong, Om gak akan berani macam-macam. Rasanya aneh jika Om naksir kamu. Kenapa Om? Kita gak sedarah. Perbedaan usia bukan menjadi penghalang buat kita. Jujur, Syafril sudah tak tertarik pada Jo lagi. Syafril juga belum mau pacaran dengan Alex. Syafril jujur sayang sama Om. Syaf, kamu sudah Om anggap anak Om sendiri. Iya Om, tapi Syafril gak tahu kenapa. Syafril suka sama Om. Syafril gak bohong. Om tahu, Om bisa merasakannya. Tapi maaf, Om gak mau jadi Om yang bejat, yang tega kurang ajar makan anaknya sendiri. Om, di depan orang kita bisa terlihat seperti ayah dan anak, tapi di dalam kita bisa menjadi siapa saja yang kita mau. Orang tahu apa tentang kita, Om? Syaf, ini bukan masalah jual beli di pasar yang bisa ditawar. Om gak mau merusak hubungan kita yang sudah harmonis sebagai bapak dan anak. Tapi Om, Syaf, Om gak pernah melarang kamu pacaran dengan siapa saja, asal jangan sama Om. Meski kamu tahu Om kamu adalah homo. Hilangkan perasaanmu sama Om. Ingat itu, ucap Vi dengan nada sedikit tinggi, yang tiba-tiba membuat Syafril terdiam dan tak melanjutkan kata-katanya. Dan setetes air mata keluar dari pipinya. Syaf, maaf, Om gak bermaksud. Syafril ngerti Om. Syafril akan berusaha menghilangkan perasaan Syafril sama Om. Vi mengelus kepala Syafril. Syaf, Om sayang sama kamu. Om sayang banget. Om gak mau merusak kamu. Meski Om juga manusia rusak. Tapi semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Kamu masih muda. Jalanmu masih panjang. Kelak kamu akan semakin dewasa. Semakin tampan. Dan akan bertemu dengan banyak orang. Banyak lelaki yang jauh lebih baik dari Om. Lebih tampan dan lebih segalanya dari Om. Sedangkan Om pasti akan semakin tua. Dan ketika tua nanti, Om ingin lihat kamu bahagia. Mengerti? Syafril tak menjawab. Syafril hanya menangis sembari menatap jalan, membuang muka pada Vi. Syaf, Om bisa-bisa saja menuruti keinginan kamu dan menuruti hasrat Om mengencani anak Om sendiri. Itu sangat mudah bagi Om. Tapi Om bukan orang seperti itu. Ada rasa bersalah pada bapak ibumu jika Om nekat melakukan itu. Perasaan Om tidak akan tenang. Syaf, Om sayang kamu nak. Om ingin menjaga kamu. Om ingin membesarkan kamu dengan sebaik mungkin sampai kamu sukses. Hanya itu yang bisa Om lakukan sebagai bentuk rasa sayang Om. Bukan seks. Mengerti? Syaf, Om lagi ngomong. Tatap Om. Syafril menolehkan pandangannya pada Syafi'i. Maafin Syafril Om. Om yang minta maaf. Maafin Om gak bisa nurutin keinginan kamu. Tapi ini semua Om lakukan demi kebaikan kamu. Iya Om. Syafril pun yang masih belum rela, terpaksa mau tak mau hanya bisa pasrah dengan penolakan Om Vi-nya itu. Sepertinya Syafril tak akan pernah bisa mendapatkan Om Vi-nya itu. Syafril sadar dia amat kurang ajar pada Om Vi. Bagaimana tidak, Syafril benar-benar seperti tak bersyukur atas kebaikan Syafi'i selama ini kepadanya. Harusnya tidak bersikap seperti ini. Syafi'i sendiri masih syok. Sembari fokus menyetir, Syafi'i terdiam. Sembari sesekali memperhatikan Syafril yang masih terdiam menatap jalan. Syafi'i semakin bingung menghadapi anak angkat kesayangannya itu. Jujur, Syafi'i senang Syafril mengakui perasaannya. Tapi Syafi'i bimbang. Syafi'i mengakui jika jujur dia tertarik pada anak angkatnya itu. Tapi banyak pertimbangan yang membuat dia enggan menerima Syafril. Syafi'i terpaksa menolak Syafril dan berusaha mengabaikan perasaannya pada Syafril dengan cara berkencan bersama Mike.
Meski jujur, Syafi'i tak tega melihat wajah Syafril yang terlihat murung. Dan tak lama kemudian, keduanya sampai dan masuk ke rumah. "Syaf, mandilah. Om juga mau mandi. Habis jogging gerah," ucap Syafi'i berjalan naik tangga sembari merangkul Syafril. Dan begitu sampai di depan kamar Syafril, keduanya berhenti. "Om, Syafril mandi dulu ya." "Iya nak, setelah itu istirahatlah. Karena om setelah mandi mau cek ke klinik sebentar. Kalau kamu mau keluar, keluarlah. Barangkali kamu mau nongkrong sama teman-teman kamu." "Syafril lagi males keluar om. Syafril istirahat aja om." "Ya sudah, istirahatlah. Kalau lapar tinggal bilang sama bibi. Oke?" "Iya om." Dak. Syafril pun masuk ke dalam kamarnya dan Syafi'i masih berdiri di depan pintu Syafril. Entah apa yang ada di pikiran Fi'i. Fi'i bernafas besar, lalu kemudian berjalan masuk ke kamarnya sendiri. Di dalam kamar Syafril sendiri, Syafril bukannya mandi, Syafril malah merebahkan tubuhnya di atas ranjang, menutup wajahnya dengan bantal dan meremasnya kuat-kuat. Dan di balik bantal itu terdengar tangisan Syafril. Rupanya Syafril belum selesai melampiaskan rasa kecewanya. Syafril tahu dia salah, tapi ia masih mengharapkan Om Fi'i-nya. Syafril tak rela jika Om Fi'i-nya bersama yang lain, termasuk dengan Pak Mike. Syafril ingin Om Fi'i membalas cintanya, menerimanya sebagai anak dan juga kekasih. Syafril bingung bagaimana caranya untuk melupakan perasaannya pada Om Fi'i. Apa iya dia harus menerima Alex? Ya, Om Fi'i saja mudah menyingkirkan perasaannya pada Syafril bersama Pak Mike. Lalu kenapa Syafril tak bisa menyingkirkan perasaannya dengan Alex? Ya, Syafril butuh bantuan Alex. Tapi Syafril tak tega jika dia hanya memanfaatkan Alex saja. Atau Syafril mencoba untuk membuka hatinya untuk Alex. Toh sepertinya Alex asik juga. Namanya juga usaha. Siapa tahu dengan menerima Alex, lambat laun perasaannya pada Syafi'i bisa luntur. Rasa sakit hati, cinta dan kecewanya pada Jo saja lama-lama bisa hilang. Kenapa rasa cintanya pada Om Fi'i enggak? Ya, Alex satu-satunya harapan Syafril. Malam hari kemudian. Malam ini di rumah Cindy. Sudah ada Sandi, Angga dan juga Anggi. Keempatnya berkumpul dan hendak ngajak jalan. "Guys, enaknya kita nongkrong di mana nih?" tanya Angga. "Di kafe biasa, or nonton," ucap Cindy. "Ah, bosen. Cari lesehan yuk. Gue pengen nasi kucing sama sate usus, pentol bakar gitu," ucap Anggi. "Ah, gue tahu lesehan enak, rame dan ada live musiknya," ucap Sandi. "Oke, gue telepon Syafril sama Jo ya." Si Alex diajak nggak?" tanya Angga. "Ya iyalah, dia kan bestinya Syafril. Bestinya Syafril juga otomatis besti kita juga." "Oke, gue chat mereka." Langsung dibales. Si Jo nggak bisa coy, dia janjian nemenin Jessica. "Syafril?" "Belum dibales, gue video call aja," memanggil Syafril. "Astaga, jam berapa ini? Gue sampai gak sholat dari tadi." "Ya elah, dari tadi lo ngapain aja?" "Gue ketiduran, dari siang sampai sekarang, baru nyadar. Lo telepon, kalau enggak bisa lanjut gue sampai besok pagi." "Lo gak enak body? Lebih tepatnya gak enak hati. Mending enakin aja hati lo. Kita nongki-nongki di lesehan. Nanti gue Sherlock. Lo ajak Alex ya, biar rame. Si Jo kagak bisa, dia ada janji sama si Jessica." "Oke, gue nyusul ntar. Gue mandi dulu. Kita ketemuan di sana ya." Tut tut tut. "Beres guys. Oke, cabut." Di klinik Syafi'i. Malam ini Fi'i hendak pulang ke rumah. Entah mengapa, sedari tadi Fi'i memikirkan Syafril. Syafi'i mengecek pesan WA-nya dan terdapat balasan dari Syafril. "Maaf om, baru balas. Syafril ketiduran dari tadi. Dan ini Syafril baru mau keluar sama anak-anak." "Ya sudah, hati-hati nak. Have fun ya."
Syafi'i heran, baru kali ini Syafril ketiduran selama ini. Semenjak Syafril jujur tentang perasaan sukanya pada Syafi'i. Semenjak itu juga sikap Syafril seketika berubah. Belum hilang rasa penasaran Syafi'i pada Syafril, Mike tiba-tiba menelponnya. "Malam Pak Dok." "Malam Mike, lagi ngapain nih?" Yang jelas tidak sedang mengajar olahraga malam-malam gini. Kecuali Pak Dokter maybe mau ngajak olahraga malam? Tentu saja, olahraga bersamamu sangat menyehatkan dan amat mengasyikkan Mike. Di mana kamu sekarang? Di rumah. Aku jemput ya, kita dinner keluar. Aku tunggu. Di rumah Om Vi'i. Di rumah Om Vi'i sendiri, Syafril tengah bersiap keluar. Syafril turun ke bawah menunggu Alex. Dan tak lama kemudian Alex tiba. Alex dari dalam mobil sendiri melihat Syafril sudah ada di luar menyambutnya dengan senyum dan penampilan yang tak biasa. Tumben-tumbennya Syafril menyambutnya bak Bapak Presiden yang sedang melakukan kunjungan saja. Dan terlihat bersemangat. Alex pun turun. "Syaf, mau kemana? Kayak mau kencan aja." "Kan mau kencan sama lo," jawab Syafril yang membuat Alex terbengong senang. "Yuk masuk." Di mobil, Syafril sebagai penunjuk arah. "Syaf, kita menuju kemana?" "Ke hati lo." "Hah? Dasar. Kelihatannya lo beda banget hari ini. Ada apa?" "Lurus, terus belok kanan. Deket kok tempatnya." Jawab pertanyaan gue. "Memangnya lo gak suka sama perubahan gue?" "Suka banget malah. Cuma agak heran aja. Gue cuma mau minta maaf aja sama lo. Soalnya kemarin pas gue lagi makan nasgor sama Jo, gue gak ngizinin lo nyusul gue." "Oh, it's okay. Gue ngerti. Gue gak mau ganggu lo sama Jo." "Lex, lo masih suka kan sama gue?" "Hah? Kenapa masih nanya? Jawab dulu. Lo masih suka kan sama gue?" "Iyalah, kan gue udah berkali-kali nunggu lo sampai lo siap. Dan bener-bener lupa sama Jo." "Gue siap." "What? Lo yakin?" Bentar, gue shock. Gue minggir dulu biar gak bahaya." Alex pun meminggirkan mobilnya di tempat yang aman. "Syaf, lo serius udah siap?" Gue gak mau buat lo nungguin gue terlalu lama. Dan gue gak mau gantungin lo tanpa kepastian. Pasti rasanya gak enak," ucap Syafril yang membuat Alex senang. Dan seketika Alex menggenggam tangan Syafril. "Syaf, thanks ya. Gue senang banget malam ini. Gue janji lo bakal jadi satu-satunya punya gue." Thanks. Can I kiss you?" Syafril mengangguk. Alex mendekati Syafril, menatap bibir Syafril yang juga siap menyambut bibir Alex. Angga menelpon. "Ih, Angga. Bentar ya." "It's okay, angkat aja," ucap Alex grogi dan menatap ke jalan tersenyum senang. "Apaan? Ganggu aja." "Hah? Emang lo ngapain? Kok gue bisa ganggu? Lo di mana? Lama banget." Maksud gue ganggu gue fokus liatin maps. Ini bentar lagi gue nyampe. Buruan." "Iya bawel. Tut. Lex, kita lanjut aja ke lesehan ya. Anak-anak nunggu." "It's okay." Di tempat lain, selang beberapa jam kemudian, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Di jalan, mobil Vi'i baru saja sampai di rumahnya. Setelah makan malam bersama, Syafi'i lagi-lagi mengajak Mike menginap di rumahnya. Apalagi sebelumnya, keduanya gagal bercinta akibat Syafril tiba-tiba memintanya untuk tidur bertiga. Dan Syafi'i baru sadar jika kelakuan Syafril itu dikarenakan ia cemburu dan tak rela Vi'i berduaan bersama Mike. Jujur, meski dari tadi bersama Mike, namun otak Vi'i masih memikirkan anak angkatnya itu. Bahkan sampai saat ini, ketika Vi'i berniat mengalihkan pikirannya bersama Mike, tapi Syafril masih menguasai otaknya.
Ih, ada apa? Kamu terlihat melamun saja sejak tadi. Oh, gak apa-apa. Aku cuma sedikit letih karena di klinik tadi. Belum olahraga udah letih. Tapi aku akan menghilangkan rasa letihmu. Caranya? Aku bisa memijatmu. Oh ya? Kamu bisa? Aku sudah tak sabar merasakan pijatanmu. Pijatan tangan sekaligus pijatan lubangmu, Mike. Ayo. Keduanya pun masuk ke dalam rumah. Dan ketika baru masuk, suara mobil baru saja datang. Rupanya Syafril dan Alex baru saja tiba. Seketika Syafi'i dan Mike kembali keluar menghampiri Syafril dan juga Alex yang baru turun dari mobil. Syaf, Alex, Om, Pak, Syaf, kalau gitu gue langsung balik ya. Kenapa buru-buru, Lex? Tanya Om Vi. Lex, gimana kalau nginep sini aja? Ucap Syafril melirik Pak Mike dan Om Vi. Apa gue gak ganggu lo? Enggak sama sekali, gue seneng malah. Ya kan Om? Ucap Syafril pada Vi. Oh, tentu saja. Alex bisa menginap di sini kapanpun dia mau, termasuk yang lain. Jawab Syafi'i melirik Syafril. Ya sudah, terima kasih Om. Yuk masuk, ucap Syafril menarik tangan Alex dan berjalan duluan ke lantai 2. Kemudian diikuti Syafi'i dan Pak Mike. Keempatnya pun masuk ke kamar masing-masing. Dan ketika di dalam kamar Syafril tiba-tiba mengunci pintu kamarnya. Lalu kemudian membuka seluruh pakaiannya yang membuat Alex heran, tapi jujur senang. Syaf, jangan tanya kenapa. Lo pengen kan ngefuck gue? Iya sih, tapi apa ini tidak terlalu cepat? Maksud gue, lo udah siap? Karena lo kan belum pernah sebelumnya. Dan gue gak mau lo ngelakuinnya karena terpaksa. Gue udah bilang tadi sama lo, gue udah siap. Gue siap segalanya, termasuk untuk yang satu ini. Gue gak merasa terpaksa, tapi gue benar-benar menginginkannya. Terserah lo percaya or enggak, tapi malam ini gue butuh lo. Alex tak menjawab. Alex hanya tersenyum, lalu mendorong tubuh Syafril di ranjang. Brak! Kemudian turut membuka seluruh pakaiannya dan naik ranjang menghampiri Syafril. Syafril takjub melihat batang keras Alex. Memang masih besar milik Om Vi, tapi milik Alex lebih besar daripada Joe. Dan itu sempat membuat Syafril ketakutan. Wortel kecil yang sempat ia masukkan sebelumnya saja membuatnya nyeri. Apalagi batang Alex di depannya saat ini. Tapi udah terlanjur kepalang. Syafril ingin melampiaskan rasa kecewanya pada Om Vi. Dan Syafril juga berusaha menyukai Alex. Dan jujur, Alex terlihat menggairahkan malam ini. Syafril pun tergoda. Syaf, lo seksi banget. Berkali-kali gue lihat video lo sama Joe. Dan sekarang gue lah yang bisa nikmatin tubuh lo seutuhnya. Kalau begitu tunggu apa lagi? Nikmatilah Lex. Cups. Alex mencium Syafril dengan ganas dan begitu dominan. Alex benar-benar bahagia. Ciuman Alex terasa begitu tulus dan Syafril merasakannya. Sangat basah, hangat, dan nikmat. Dan di bawah sana, batang keduanya yang sama-sama mengeras itu saling menyapa, bersenggolan dan saling menekan. Kedua telapak tangan Alex menyelinap diam-diam ke dalam pantat Syafril dan meremasnya kuat-kuat yang membuat Syafril bergoyang. Tok tok tok. Syaf, buka nak. Waduh, gawat. Om Vi, Lex, gue ke toilet dulu. Gue ngaceng, lo aja yang bukain. Sama, gue juga ngaceng. Nih, pakai selimut. Gue lagi malas ketemu dia. Please, Syaf. Mau tak mau, Alex buru-buru memakai celana dan membuka pintu kamar Syafril. Cekrek. Om, Syafril lagi di kamar mandi. Oh, Om hanya nganter susu hangat untuk Syafril. Dia selalu minum susu hangat sebelum tidur. Atau kamu juga mau Om buatkan susu? Teh mungkin? Oh, gak usah Om, makasih. Ya sudah, selamat beristirahat ya.
Iya om. Brak. Setelah Alex menutup pintu, Syafi'i tak langsung kembali ke kamarnya. Dia masih berdiri di depan pintu. Dan tak lama kemudian terdengar suara dari dalam kamar Syafril. Syaf, keluar. Om VI hanya nganter susumu. Oh. Lanjut? Syaf, gue gak tahan lagi. Lo bener-bener seksi. Gue pengen masuk. Sakit gak ya? Sedikit. Karena ini yang pertama. Dan lo belum terbiasa. Tapi kalau udah masuk, gue jamin lo bakal ketagihan. Tahan ya, gue basahin dulu. Syafril mendesah saat Alex meriming kerutan seksi di lubangnya. Dan desahan Syafril terdengar jelas oleh VI. Lex, masukin gue gak tahan. Gue udah penasaran. Oke, siap. Tahan Syaf. Sakit jir. Emang, tapi lo harus tahan. Sakit banget. Lo nungging aja Syaf. Syafril menurut. Alex meludahi lubang Syafril sembari memijat-pijat lubang Syafril dengan jempol tangannya. Dan lama-lama ujung jempol kanannya itu berusaha masuk. Slep. Apa yang lo masukin Lex? Jempol. Sakit kah? Gak begitu. Tapi enak. Mendengar jawaban Syafril, Alex tiba-tiba memasukkan jempol kirinya. Slep. Aduh. Syaf, duo jempol gue berhasil masuk. Gimana? Ucap Alex membuka lubang sempit Syafril dan merenggangkannya. Lumayan. Sekarang masukin punya lo. Lo yakin? Oke. Here we go. Slep. Aduh. Sukses Syaf. Akhirnya gue yang pertama nembusin lubang perjaka lo. Nikmatnya lubang perjaka. Aduh, sakit Syaf. Syafril tak menjawab. Entah apa yang dia rasakan. Syafril menggigit bantal, menahan sesuatu. Otot wajahnya terlihat keras dan menonjol. Di luar sendiri, Syafi'i mencengkeram kedua tangannya. Ingin rasanya ia mengetok kamar Syafril, namun ia tak mampu. Nafasnya besar, sembari bersandar di dinding kamar Syafril dan membatin dalam hatinya. Maafin Om Syaf. Om tahu kamu berani seperti ini karena Om. Maafin Om. Om terpaksa melakukan ini semua demi kebaikan kamu. Syafi'i pun masuk ke kamarnya sendiri. Brak. Sudah buat susu Syafril? Syafi'i tak menjawab. Syafi'i tiba-tiba membuka seluruh pakaiannya dan mendorong Mike dengan kasar di sofa. Mike, aku gak tahan. Iya, tapi bukannya kamu mau aku pijat dulu? Aku mau langsung dipijat lubang kamu saja. Oke. Jawab Mike membuka celana dan CD-nya. Lalu Syafi'i mengambil pelumas dan mengoleskan di lubang Mike dan juga batang kerasnya. Akibat mendengar desahan anak angkatnya tadi. Aku selalu terpuaskan sama kamu, desah Mike saat VI menggenjotnya. VI tak menjawab. Itu karena meski VI sedang bercinta bersama Mike, namun pikiran VI justru memikirkan Syafril. Bahkan VI kali ini justru membayangkan menggenjot anak angkatnya sendiri. Apalagi samar-samar suara Syafril terdengar di balik dindingnya. Bahkan Mike juga tak sengaja mendengarnya. Apa kamu mendengar suara di sebelah? Ya, mungkin mereka sedang nonton bokep. Abaikan saja. Fokus ke sodokanku, Mike. Oh, iya. Oh, fuck. Di kamar Syafril sendiri, Alex masih bersemangat membolak-balik tubuh Syafril seperti tempe goreng. Alex senang bisa mengefak salah satu cowok tampan di sekolah dan boti idamannya. Rasanya benar-benar luar biasa. Alex menggenjot Syafril dengan posisi miring. Dari posisi ini, pantat Syafril benar-benar membuat Alex semangat menggenjot sampai dalam. Saking semangat menggenjot, sampai-sampai Alex tak sadar jika cover boy sekolah itu yang sedang ia nikmati tubuhnya itu kini meneteskan air mata.
Desahannya perlahan memudar, sembari menatap susu buatan Om Vi yang telah dingin dan tak kunjung ia minum itu. Entah apa yang ada di pikiran Syafril ketika menatap susu buatan Om Vi-nya itu. Yang jelas tatapan matanya terlihat kosong. "Syaf, gue gak tahan. Gue keluar ya." Ah, fuck. Alex ambruk di tubuh Syafril. Dan dari kamar Syafril terdengar teriakan Pak Mike yang membuat Alex dan Syafril mendengar. "Ih, shit. Syaf, lo dengar sesuatu?" Dengar. Abaikan saja. Fokus kita berdua." "Syaf, lo nangis? Lo kenapa? Apa gue nyakitin lo? Apa gue tadi mainnya terlalu kasar?" Syafril tak menjawab. Syafril meraih wajah Alex dan cups. Syafril mengecup bibir Alex dan Alex membalas ciuman Syafril. "Lex, thanks ya. Gue yang makasih. Apa lo bakal ngakuin di depan teman-teman lo kalau kita jadian? Maksud gue kalau lo malu dan gak nyaman, it's okay. Kita bisa diam-diam." "Gak ada yang perlu ditutup-tutupi dari teman gue. Gue bakal kasih tahu sama mereka kalau gue gak jomblo lagi. Termasuk sama Jo." Syafril mengangguk. Cups. Keduanya pun kembali memadu kasih, menghabiskan malam pertama jadian mereka. Susu buatan Om Vi pun tercampakkan.